Ini sedang viral teman-teman ya, bahkan menggemparkan Indonesia. Tom Lembong menjadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan Kemendag tahun 2015 ya. Jadi ini dikutip dari kompas.com. Ada dua tersangka di sini yang ditetapkan. Yang pertama mantan Menteri Perdagangan itu Tom Lembong atau Thomas Trikasih Lembong, kemudian Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS teman-teman. Ini negara jadi rugi 400 miliar teman-teman, jumlah yang sangat besar sekali, miliaran. Dan di media diberitakan bahwa Tom Lembong dan CS itu langsung ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejagung teman-teman. Tertangkapnya Tom Lembong teman-teman ini dihubungkan oleh netizen kepada kode-kode katanya. Kode yang dilakukan oleh Gibran ya sebagai wakil presiden terpilih ketika debat. Itu kalau nggak salah 3 kali sampai menyebutkan nama Tom Lembong. Itu kata netizen merupakan kode-kode yang dikeluarkan oleh Gibran. Kemudian adiknya yaitu Kaisang dihubungkan dengan kode-kode yang itu tuh, roti seharga 400.000 ketika Kaisang bersama istrinya di luar negeri. Apakah benar seperti itu menurut teman-teman gimana? Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat saja videonya. Nah ini waktu ditangkap, dikerumuni wartawan, ditanya tanggapannya. Breaking news, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula dalam negeri pada tahun 2015. Izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kala itu kepada sebuah perusahaan yang kemudian gula kristal mentahnya diolah jadi kristal putih. Kejagung bilang izin Tom Lembong itu mengakibatkan timbul masalah di tahun 2016. Indonesia kekurangan pasokan gula kristal sebanyak 2. Akibatnya negara mengalami kerugian sampai 400 miliar. Ini sama netizen, iya itu dihubungkan sama ternyata clue dari Kaisang roti 400.000 ternyata benar adanya. Pantesan Kaisang makan roti 400.000. Nih ada video. Kaisang cukup membelikan roti 400.000 untuk membongkar kasus 400 miliar dan memenjarakan Tom Lembong. Ini beneran Kaisang ngasih clue melalui roti 400.000 atau gimana ya teman-teman? Juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Jadi kasus ini dihubungkan dengan yang katanya Gibran udah ngasih clue pas debat presiden, kemudian disusul oleh Kaisang yang roti 400.000. Buju buset, Kejagung ini pulang dari Akbil langsung bekerja keras untuk membasmi tikus-tikus pada zaman itu. Kejagung tetapkan Tom Lembong tersangka kasus impor gula. Tom Lembong ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Bener-bener ya, Kejagung ini pulang dari Akmil pembekalan presiden langsung tumpas, langsung kuras, dan dapat juga nih. Akhirnya nih ketahuan pada saat udah dikaji ulang. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Saudara Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Kohar mengatakan impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Dia juga mengatakan impor gula harusnya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP melakukan impor. Waduh, ini di luar kewenangan Bapak dulu sebagai Menteri Perdagangan, guys. Selain itu ada juga dugaan kong kali kong terkait impor dan penjualan gula oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan. Pada saat itu ya, kerugian negara dalam kasus ini sekitar 400 miliar rupiah. Menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka telah memenuhi alat bukti bahwa bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka adalah Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015 dan 2016, guys. Siapa yang nggak kenal ini? Dia adalah tim 01 Anies Baswedan. Dan dia adalah juru bicara tim sukses waktu pemilihan presiden 2024. Dan sekarang
ganti presiden ketahuan bahwa dia pernah menyalahgunakan jabatan, guys. Menurut kalian gimana, guys? Tom Lembong ini? Komen, mari kita diskusi. Ya, betul sekali bahwa Tom Lembong ini adalah tim suksesnya Pak Anies Baswedan ya. Setelah berita kasus dugaan korupsi ini mencuat ke media, Pak Anies Baswedan pun memberikan tanggapan ini, teman-teman. Nah, ini tanggapan dari Pak Anies. Mengaku terkejut, teman-teman. Beliau bilang, Tom Lembong orang yang lurus dan tidak neko-neko, katanya. Jadi Pak Anies juga kaget ya teman-teman mengenai hal ini. Silahkan cek akunnya seperti apa lengkapnya tweet dari Pak Anies mengenai Tom Lembong ini. Dan ini ketika ditetapkannya kerugian negara menjadi tersangka akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena statusnya menjadi tersangka sudah ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP garis datar 60 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP garis datar 61 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024. Sudah ditetapkan Kejaksaan Agung ya, sudah dibacakan. Yang menjadi tersangka adalah 2 orang. Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Ya, karena merugikan negara senilai 400 miliar, akhirnya Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Menurut Abdul Kohar, saudara Tom Lembong ini memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah senilai 105.000 ton kepada PT-AP. Berita ini sungguh sangat mengagetkan ya. Pasalnya Prabowo belum lama dilantik tiba-tiba sudah ada orang yang terjerat korupsi. Padahal waktu itu aman-aman saja, tidak tercium aroma-aroma korupsinya. Tapi ketika pelantikan presiden baru, tiba-tiba Tom Lembong ditangkap. Ada apakah ini? Pendapat kalian gimana tentang berita Tom Lembong ditangkap sebagai koruptor? Tulis di kolom komentar. Iya ya, belum lama dilantik Pak Prabowo, ini sudah ada tersangka yaitu Tom Lembong. Kemudian yang tersangka kasusnya itu bersama dengan pacarnya sampai meninggal ya, itu ditangkap kembali. Kemudian hakim-hakim yang membebaskan orang tersebut ditindak juga teman-teman. Disebutkan kata netizen itu sapu bersih atau bersih-bersih gitu ya. Ini beritanya baru banget ya, baru banget tadi malam kejadiannya, yaitu Kejagung tetapkan Tom Lembong alias Thomas Lembong tersangka korupsi impor gula. Ini Kejagung lagi kejar target atau gimana sih? Lagi tas banget. Kemarin habis nangkap 3 hakim dari kasusnya Ronald Tanur. Terus nangkep mafia peradilan ex-hakim MA Zarof Richard yang di rumahnya itu terdapat harta hampir 1 triliun. Wow. Bener loh, duit 900 miliar sama emas 51 kilogram. Gila. Terus sekarang Tom Lembong alias Thomas Lembong
Yang buat kalian yang nggak tahu, ini pas zamannya Pilpres ini dia ada di salah satu tim ses, salah satu calon presiden, dan dia itu kayak ya orang yang benar-benar sering warawiri lah pas zaman Pilpres kemarin. Buat yang nggak tahu, case-nya ini tuh ketika si Thomas Lembong ini menjadi Menteri Perdagangan pada tahun 2014 dan sampai 2015. Jadi kasusnya ini ketika dia itu mengambil kebijakan bahwa kita itu perlu impor gula sebanyak 150.000 ton. Padahal di saat itu kita lagi surplus gitu. Nah, menurut Kejagung juga ini tuh menyebabkan Indonesia rugi 400 miliar. Tapi ini baru dugaan ya. Tapi coba aja kita lihat sampai dia kan lagi ditahan nih di Salemba. Kita lihat aja sampai 20 hari ke depan gimana perkembangan. Ya, betul. Karena tadi dari berita juga 20 hari ke depan kita akan lihat bagaimana hasilnya atau ketetapannya ya setelah 20 hari Tom Lembong ditahan mengenai kasus dugaan korupsi ini. Surat terbuka untuk Najwa Shihab, si Ratu Nebeng, dan Duta Peringatan Darurat. Saya tantang untuk Mbak Najwa agar membuat berita tentang maraknya penangkapan para koruptor. Terutama harus membahas penangkapan Tom Lembong. Mbak Najwa, ayolah speak up. Jangan sembunyi terus. Coba bayangkan, andaikan dulu Abah Anies yang menjadi presiden dan Tom Lembong menjadi Menteri Perekonomian dan Perdagangan luar negeri, mau jadi apa negara ini? Hancur. Ini surat terbuka langsung ke Mbak Nana ya untuk speak up mengenai masalah ini. Kalau saya tadi cek belum ada respon ya dari Mbak Nana mengenai hal ini di YouTube ataupun TikTok. Nggak tahu kalau setelah video ini upload ataupun sedang ditonton kalian, nggak tahu bakal merespon tentang hal ini ataupun enggak. Yang jelas lihat saja, cek aja oleh teman-teman akunnya Mbak Nana. Berita terbaru, Tom Lembong ditangkap karena korupsi. Gimana nih anak-anak Abah? Masih percaya dengan Tom Lembong? Pada waktu Pilpres kemarin, Tom Lembong digadang-gadang bisa untuk perubahan bangsa Indonesia. Tetapi Luhut mempunyai feeling yang luar biasa. Luhut mempunyai data-data yang akurat tentang Tom Lembong. Dan sekarang sudah terbukti. Tetapi yang tertangkap ini korupsi impor gula. Berbeda dengan Tom Lembong yang mempunyai tambang ilegal. Apakah ini yang diharapkan? Manusia-manusia seperti ini yang akan memimpin bangsa Indonesia ini? Jangan percaya dengan mulut-mulut manis. Wajah ganteng, kalem, tutur bahasanya bagus, smart. Tapi kenyataannya apa? Koruptor. Ya maaf ya, dari awal saya juga tidak suka dengan Tom Lembong karena dia menjual bangsa ini kepada Amerika. Kalau memang dugaan korupsi itu benar adanya ya, udah fix gitu istilahnya teman-teman. Wah, ini bakal makin heboh ya. Karena Tom Lembong sendiri adalah mantan Menteri Perdagangan ya. Dan ini menjadi salah satu kasus yang besar ya teman-teman, karena melibatkan uang negara yang berjumlah 400 miliar. Setelah kepemimpinan Pak Prabowo memang itu pada ditangkap koruptor, kemudian hakim-hakim yang diduga disuap gitu ditindak. Kemudian ada yang lain juga tadi di salah satu netizen menjelaskan ya. Dan ini yang sedang hot-hotnya yaitu
kasus Tom Lembong mengenai impor gula. Kasus dugaan korupsi, teman-teman. Nah, ini berita yang sedang hangat. Silahkan bagaimana menurut teman-teman tentang Tom Lembong ini. Tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.